Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyampaikan, ma min zanbin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah mislul bagyi wa qati'atir rahimin. Kata Nabi, tidak ada yang lebih berhak Allah Subhanahu wa taala menyegerakan balasan di dunia maupun Allah simpan nanti balasannya di akhirat pada dosa yang zolim kepada orang dan memutuskan silaturahim. Jadi kalau orang memutuskan silaturahim, maka Allah segerakan balasannya di dunia ini. Allah segera. Begitu juga zolim kepada orang, Allah segerakan di dunia ini. Makanya jangan pernah heran, apapun yang terjadi keburukan sekarang yang pernah kita alami, ya, itu adalah akumulasi keburukan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Begitu juga kebaikan yang kita alami sekarang adalah akumulasi dari kebaikan yang kita lakukan di masa lalu. Jadi kalau seandainya ada di antara kita, ada anaknya dipukulin orang, coba ingat-ingat dulu. Jangan-jangan dulu pernah mukul anak orang juga. Ada kan? Lagi heboh dulu. Apa, anak pajak mukulin anak siapa nih? Boleh jadi. Karena memang zolim kepada sesama manusia itu Allah segerakan karena di dunia ini. Jadi kalau masa mudanya dulu pernah begini, terjadi di masa tuanya sekarang, entah anaknya atau dirinya sendiri, maka jangan menyalahkan mereka. Salahkanlah diri kita. Karena pada hakikatnya, semua yang terjadi pada diri kita saat ini, mau dari kebaikan maupun dari keburukan, adalah akumulasi apa yang kita lakukan di masa lalu. Makanya ada seorang ulama mengatakan begini, kalau orang masih menyalahkan orang lain, masih menyalah-nyalahkan orang lain, maka orang ini belum belajar. Saya ulangin, salah dia Ustaz, nabrak itu, iya benar. Mungkin tabrakan salah dia, secara zohirnya salah dia. Tapi kalau mau kita lihat secara lebih dalamnya lagi, bahwasanya kenapa orang itu menabrak kita? Karena sejatinya dosa apa yang kita lakukan. Ya? Karena dalam hadis lain disebutkan, tidaklah seseorang itu tertimpa kesedihan, kegelisahan, kegalauan, sakit, bahkan duri, tertusuk duri pada kakinya, kecuali untuk menggugurkan dosa dia. Jadi Pak, Bu, kalau seandainya lagi jalan, kecepetan oleh lumpur oleh orang pakai mobil sama motor, jangan salahkan dia. Jangan salahkan diri saya. Ya Allah, aku berbuat dosa apa hari ini? Gitu ya. Kalau ada kesialan yang terjadi pada kita pada hari itu, jangan salahkan orang, salahkan diri kita. Dosa apa yang kita lakukan? Karena setiap dosa itu punya efeknya. Bisa jadi kalau kita pulang ke rumah, istri ngomel-ngomel, gak jelas tuh. Atau anak nakal, gak biasanya. Kita tanya, dosa apa ya Allah yang aku lakukan hari ini? Karena setiap dosa yang dilakukan itu punya efek kepada kehidupan kita.